Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-15 masa persidangan 2 tahun sidang 2004-2025 hari Kamis 20 Maret 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan hasil pembahasan substansi materi, menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama terkait dengan pasal 7, yaitu terkait dengan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI yang semula 14 tugas pokok menjadi 16 tugas pokok. Penambahan 2 tugas pokok dalam OMSP tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kemudian pasal kedua yang dibahas adalah pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pasal ketiga yang kemudian menjadi fokus pembahasan adalah mengenai penambahan masa dinas keprajuritan. Tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 1, ini adalah masalah keadilan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit. Masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Karenanya kami bersama pemerintah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Soal revisi Undang-Undang TNI, ya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Jadi hanya ada 3 pasal, ya, 3 pasal. Pasal yang pertama itu adalah pasal 7. Pasal 7 itu ada 2. Yang pertama operasi militer perang itu tetap tidak berubah. Yang kedua, operasi militer selain perang yang tadinya 14 ya, itu dirubah menjadi 17. Artinya bertambah 3 ya, 3 itu apa? Nomor 15 itu adalah bantuan serangan cyber. Nomor 16 memberikan perlindungan dan penyelamatan terhadap WNI di luar negeri. Nomor 17, bantuan penyalahgunaan
narkoba. Jadi memberikan bantuan itu menjadi 17, dari 14 menjadi 17. Oke, ya itu pasal 7. Dan berikutnya itu adalah pasal 47. Pasal 47 itu ya khususnya yang direvisi itu adalah ya ayat 2-nya. Ayat 2 Undang-Undang TNI yang lama ada 10 lembaga dan kementerian yang diizinkan diduduki oleh perwira atau prajurit TNI aktif. Kemudian produk undang-undang mulai tahun 2024 sampai 2004 sampai dengan 2022 ya, itu ada 6 lembaga pemerintah ya, sehingga keduanya digabungkan 10 dan 6 menjadi 16. Saya ulangi, 16. 16 itu sudah existing, ada di undang-undang dan peraturan pemerintah. Apa saja? Itu yang pertama BNPT, kedua BNPB, ketiga Kejaksaan Agung, keempat Bakamla, kelima BNPP, dan keenam KKP. Jadi clear, tidak ada perluasan kewenangan, tidak ada perluasan penempatan prajurit, ya, semuanya berdasarkan undang-undang. Mengapa keenam yang baru itu, yang berdasarkan undang-undang, dimasukkan dalam undang-undang TNI, itu untuk lebih existing. Jadi sekali lagi, tidak ada penambahan atau perluasan, ya. Kemudian berikutnya pasal 53, ya. Undang-undang yang lama untuk Tamtana Bintara itu 55, untuk perwira 58, ya. Direvisi untuk Tamtama dan Bintara maksimum berumur 55 tahun, untuk perwira pertama artinya letnan 2 sampai kolonel 58 tahun maksimum. Untuk perwira tinggi bintang 1 maksimum 60 tahun. Untuk perwira tinggi bintang 2 maksimum 61 tahun. Untuk perwira tinggi bintang 3 maksimum 62 tahun. Sementara untuk pati bintang 4 maksimum 63 tahun. Jadi hanya 3 itu, ya. Itu yang harus kita ketahui. Saya kira itu kira-kira. Di sana berarti nggak ada perubahan frasa lain dibandingkan 3 pasal itu di dalam Undang-Undang 34? Tidak ada. Hanya 3 pasal. Hanya 3 pasal itu saja. Yang lain-lainnya istilah-istilah saja. Apa itu pertahanan, apa itu dan sebagainya, lebih dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan.